Shalom dan selamat pagi bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu dalam ibadah online tanggal 11 Juli tahun 2021. Saya selalu doakan buat kita semua dalam keadaan yang baik, dalam penyertaan tangan Tuhan. Saudara dapat lihat di layar untuk petugas minggu depan. Dan bagi setiap petugas yang dipercayakan, baiklah kita sungguh-sungguh persiapkan diri kita untuk sama-sama kita melayani Tuhan. Dan saudara, untuk minggu depan ibadah umum akan dilaksanakan langsung di dalam gereja. Dan jika saudara mau tetap mengikuti ibadah online, saudara dapat mengakses di dalam YouTube, yaitu di channel Metodis Spasi Brandan. Persembahan secara online juga dapat kita lihat di layar. Dan hendaknya kita memberi dengan tulus hati dan dengan sukacita. Dan jika saudara mau memberikan secara tunai, saudara dapat langsung memberikannya kepada bendahara gereja. Saya akan bacakan satu bagian ayat firman Tuhan pada kita pada hari ini yang diambil dari Yohanes pasal 4 ayat 7-8 yang berbunyi, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara, kita diingatkan bahwa mengasihi adalah suatu kewajiban bagi kita semua, terutama kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita belajar saling mengasihi mulai saat ini, sehingga nama Tuhan Yesus kita selalu ditinggikan. Amin. Selamat menikmati ibadah online pada pagi hari ini. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi semuanya. Kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang boleh hadir bersama-sama kita di tempat ini maupun di rumah kita masing-masing. Kita melakukan ibadah, biarlah Tuhan yang bekerja, berkarya di dalam hidup kita. Nah, marilah kita siapkan hati kita untuk ibadah pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Kita tenangkan hati kita. Kita minta hadirat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama membaca pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, kerajaan kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Responsoria. Aku mengasihi Tuhan, sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Sama-sama, ya engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Amin. Ada sukacita buat kita semuanya. Luar biasa ya, kita percaya pada hari ini Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita datang untuk menyembah Tuhan. Kita satukan hati kita untuk menyembah Tuhan kita. Amin. Karena Dia adalah layak kita sembah. Mari kita datang kepadanya Tuhan. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama
Tuhannya. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan kita. Katakan sama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satu suara menyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Karena kita percaya Tuhan kita dahsyat. Thank you Jesus. Kita percaya padamu Tuhan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia, Gloria. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan, karena Engkau agung dan perkasa. Gloria. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, karena Tuhan kita sungguh dahsyat. Amin. Kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami datang padamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami mau merenungkan daripada firman-Mu ya Bapa pada pagi hari ini. Pakailah kami Tuhan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami mau terus mengasihi-Mu ya Bapa. Engkaulah Allah kami yang luar biasa, yang bisa mengubah hidup kami yang lama menjadi baru Tuhan. Kami menghampiri tata suci-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu
dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Sungguh kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Kami datang padamu Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami mau terus mengasihi-Mu Tuhan. Engkau adalah utama dalam hidup kami ya Bapa. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Inilah iman kami Tuhan. Kami nyatakan di dalam pujian ini ya Bapa. Dengan segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Oh, 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 ya Tuhan, kami mau meninggikan Engkau ya Bapa, karena Engkau layak kami sembah Tuhan. Kami mau lebih-lebih lagi mengasihi-Mu ya Bapa. Engkaulah Allah kami yang luar biasa kami Bapa. Kami mau terus merenungkan daripada firman-Mu ya Tuhan. Kami datang padamu ya Tuhan. Inilah kami ini anak-anak-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih Tuhan. Kami datang padamu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk merenungkan daripada firman-Mu Bapa. Persiapkan hati kami dan pikiran kami untuk memasuki ibadah daripada firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi bibir hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita kembali beribadah kepada Tuhan dan juga kita sudah menaikkan pujian kita ke hadirat Tuhan, kiranya nama Tuhan yang dimuliakan. Pada saat ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema mengasihi. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan,
Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekali lagi kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami mau belajar firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada setiap di antara kami, supaya dengan firman ini yang kami dengarkan mengubah hidup kami, mengubah perilaku kami, dan juga kami bisa menjalankan firman ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, jaga hati dan pikiran kami, supaya kami bisa fokus dalam mendengarkan firman ini. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Yohanes pasal yang ke-7, ayat yang 1 Yohanes pasal yang ke-4, ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. 1 Yohanes pasal yang ke-4, ayat 7 sampai yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal ini, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, orang ini bernama Trent Shelton, dan saya percaya bahwa kita yang sering lihat YouTube, kita yang sering lihat Instagram, kita tahu siapa dia. Trent Shelton adalah seorang pendiri dan presiden daripada organisasi nirlaba yang berbasis Kristen dan sering dikenal di dalam YouTube dan Instagram itu dengan yang namanya Rehab Time. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dia menjadi seorang motivator yang sangat memberkati banyak orang untuk Tuhan. Dan organisasi Nirbala ini didirikan dan memproduksi video-video inspiratif yang berdurasi 2 menit dan telah ditonton oleh jutaan orang di dunia. Dan video-video ini yang telah dibuat oleh Trent ini, itu pada dasarnya telah memotivasi dan juga mengubah kehidupan jutaan orang di dunia ini untuk meraih impian mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apa latar belakang dan siapa sebenarnya Trent ini? Trent ini sebelum menjadi seorang motivator, dia adalah seorang pemain sepak bola Amerika, NFL, yaitu National Football League, yang telah dipecat oleh pelatihnya karena emosi bersama dengan temannya. Padahal pada saat itu mereka adalah pemain terbaik di dalam klub itu. Nah, setelah peristiwa pemecatan itu terjadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Trent ini akhirnya dia menghabiskan hidupnya dengan mabuk-mabukan. Karena dia berpikir bahwa football itu adalah keseluruhan hidupnya. Pada saat dia dipecat daripada football, maka dia berpikir bahwa telah habislah, telah runtuhlah semua impian hidupnya. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, suatu hari Trent dia mendengarkan satu berita yang begitu mengejutkan dirinya. Dan karena berita ini dia berbalik dan memotivasi dirinya ke depan akan menjadi seorang yang bisa memotivasi hidup orang lain. Sampai akhirnya dia mendirikan organisasi yang bernama Nirbala ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sesungguhnya berita apa yang didengar oleh Trent sehingga mengubah hidupnya itu berbalik 180 derajat. Berita yang didengar oleh Trent adalah
yaitu Mike, teman baiknya yang dipecat bersama-sama dengan dia pada saat itu oleh pelatihnya, itu bunuh diri. Bapak Ibu, berita ini memberikan penyesalan yang begitu dalam bagi Trent Shelton. Di mana dia berpikir bahwa sesungguhnya dia bisa menjadi penyemangat bagi temannya, memotivasi temannya, sehingga hal ini tidak terjadi kepada teman baiknya yang bernama Mike. Tapi pada saat berita itu dia dengar, mulai saat itu, ketika kematian Mike itu menjadi indikator dan juga menjadi pendorong terbesar dalam hidupnya untuk menjadi seseorang yang akan memotivasi orang lain. Sampai akhirnya Trent itu menjadi motivator dunia. Video-videonya adalah video-video yang sangat inspiratif dan begitu memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau kita melihat akan kehidupan kita zaman sekarang ini, kita hidup di dalam satu dunia teknologi digital yang begitu maju dan sangat pesatnya. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keadaan akan kemajuan digital teknologi ini itu membuat kehidupan manusia itu semakin tertutup, semakin tidak bersosialisasi, semakin egois, dan bahkan mementingkan diri sendiri, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini itu meminta setiap orang yang percaya kepada Yesus untuk saling mengasihi. Secara logika, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita pasti berkata, kalau mengasihi orang yang mengasihi kita, itu ya masih oke. Tapi bagaimana kalau harus mengasihi orang yang membenci kita, musuh kita? Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara-saudari kita akan mengatakan, no way, tidak akan pernah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mengasihi orang yang mengasihi kita adalah hal yang tidak sulit. Tapi kalau harus mengasihi orang yang tidak kita sukai, mengasihi orang yang pernah melukai kita, mengasihi musuh kita, ini adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kita pasti bertanya, Bapak, Ibu, kenapa firman Tuhan itu meminta kita harus mengasihi? Bahkan termasuk mengasihi orang yang tidak kita suka. Dan kalau kita bertanya satu pertanyaan lanjut, kalaupun saya harus mengasihi orang yang tidak saya sukai, musuh saya, hal apa yang bisa memotivasi saya supaya saya bisa melakukan kasih ini? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman Tuhan pada pagi hari ini itu pada dasarnya mengajak setiap di antara kita yang percaya kepada Allah. Kita harus tahu bahwa Allah adalah kasih. Dan setiap orang yang lahir dari Allah atau yang percaya kepada Allah dan mengenal Allah harus mengasihi. Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita dengan mengutus Yesus Kristus ke dunia ini supaya kita hidup olehnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam masyarakat itu ada satu slogan ataupun perkataan yang pasti kita sudah sering dengar. Kita sering mendengar orang mengatakan, bahkan kita mungkin pernah mengatakannya. Kita katakan bahwa kalau kamu baik terhadap saya, kalau orang baik terhadap saya akan lebih baik lagi terhadap orang itu. Tapi kalau orang jahat terhadap saya akan lebih jahat lagi terhadap orang itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tapi firman Tuhan pada pagi hari ini itu mengajarkan hal yang berbeda. Dan juga berbanding terbalik dengan konsep masyarakat. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kasihilah musuhmu. Berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Kita kembali berpikir secara rasio, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kita pasti akan mengatakan sulit untuk menjalankan firman Tuhan yang seperti ini. Sulit, harus bertindak berbeda dengan dunia ini.
Dan pasti kita akan kelihatan bodoh pada saat kita bertindak berbeda dengan konsep dunia. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, coba kita renungkan. Dua hal yang mewajibkan kita selaku orang percaya untuk mengasihi. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman Tuhan di dalam ayat 9 sampai 10 di situ mengatakan kepada kita, kenapa kita harus mengasihi? Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dunia mengajarkan mengasihi orang yang mengasihi kita dan membenci orang yang membenci kita. Di dalam kehidupan kita di dunia ini kita sering mengadopsi konsep ini. Dan kita juga sering bertindak seperti konsep daripada dunia ini. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita menganggap bahwa adalah hal yang sulit untuk mengasihi dan mengampuni orang yang pada dasarnya kita benci. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada saat kita berpikir seperti cara berpikir orang dunia dan bersikap seperti perilaku orang dunia, coba kita renungkan satu hal tentang siapakah kita, sehingga Allah harus mengasihi kita terlebih dahulu. Dan firman Tuhan ini mengatakan dengan mengutus anaknya Yesus Kristus datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib, menggantikan kita sebagai pendamai untuk dosa-dosa kita. Siapa kita? Sehingga Allah harus terlebih dahulu mengasihi kita. Mengutus Yesus Kristus. Roma 3 ayat 23 mengatakan kepada kita siapa kita. Roma 3 ayat 23 mengatakan semua orang telah berbuat dosa. Dan Roma 6 juga menjelaskan keterangan berikut siapa kita di dalam Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Jadi kita adalah orang yang berdosa dan kita akan binasa Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Pada saat kita lahir ke dunia ini kita telah berdosa. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jika kita renungkan dan pikirkan tingkah laku dan perbuatan di dalam kehidupan kita. Sampai sekarang ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Telah berapa banyak dosa yang kita perbuat di dalam kehidupan kita. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adakah selama ini kita hidup, kita itu terbebas dari perbuatan dosa dalam kehidupan sehari-hari? Bapak, Ibu, saya pernah mendengar jemaat itu pada saat sharing dengan sedikit merasa menyesal dan malu mengatakan kepada saya bahwa saya terpaksa berbohong. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, berbohong dosa enggak? Dosa. Melanggar perintah Tuhan. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Ada juga jemaat yang mengatakan, wah posu, saya saking emosinya, saya marah bahkan keluar cakap kotor. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, cakap kotor berdosa enggak? Berdosa. Kemudian Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada yang mengatakan, sampai sekarang saya belum bisa memaafkan kesalahannya, Bosu. Berdosa enggak tidak memaafkan orang? Berdosa. Jangan sampai amarahmu itu tetap ada sebelum matahari terbenam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, coba kita bayangkan ya. Dalam satu hari saja kita berbuat 3 dosa saja. Kalau satu hari kita buat 3 dosa saja, sesungguhnya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita itu sudah di dalam ukuran orang yang cukup baik, Bapak, Ibu. Orang yang cukup saleh. Satu hari 3 dosa saja, Bapak, Ibu. Coba kita belajar berhitung. 1 bulan berapa dosa kita? 90, Bapak, Ibu.
Dan 1 tahun berapa dosa kita? Kalau mau dikalikan langsung 90 kali 12 itu 1080 Bapak Ibu. Kita genapkan saja. 1 tahun dosa kita 1000 coba. Ya. Coba kalikan dengan umur Anda Bapak Ibu saudara-saudari. Kalau saya kalikan dengan umur saya, maka total dosa saya itu sampai sekarang sudah 41.000 Bapak Ibu saudara-saudari. Numpang tanya, dengan apa kita bisa menyucikan dosa kita? Orang dunia mengatakan bahwa dengan perbuatan baik. Saya bertanya kembali kepada kita pada saat kita punya konsep seperti ini. Apa hubungannya perbuatan baik dengan pengampunan dosa? Dan Bapak Ibu saudara-saudari, untuk menjelaskan hal ini, kita harus mengerti sesungguhnya kita berdosa itu kepada siapa. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 itu mengatakan kepada kita bahwa setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari di sini jelas dikatakan bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi kita berdosanya terhadap siapa? Kita berdosa terhadap Allah karena yang kita langgar itu adalah hukum Allah. Jadi numpang tanya Bapak Ibu saudara-saudari, apa hubungan perbuatan baik yang kita lakukan kepada sesama manusia kepada pengampunan dosa di mana kita berdosanya kepada Allah? Saya coba kasih contoh ya untuk kita renungkan. Kelvin bisa bantu saya sebentar? Bapak Ibu saudara-saudari saya kasih contoh ya. Nah, sekarang ini Bapak Ibu saudara-saudari Kelvin ada di sini. Nah, saya kasih contohnya begini. Saya tumbuk Kevin. Begitu. Bapak Ibu, ini karena pukulnya keras dia nggak marah. Kalau saya pukul kuat, pasti dia juga akan membalas saya. Saya akan kalah di sini. Bapak Ibu saudara-saudari, pada saat saya memukul Kevin, maka saya bersalah kepada siapa? Tentunya kepada Kevin. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari, untuk menghapuskan kesalahan saya kepada Kelvin, ya, saya lihat ya ada keponakan daripada Kelvin, si Tasya yang kecil, lagi sakit begitu. Mungkin dia butuh darah, darah dia itu cocok dengan darah saya dan hampir harus 2 bungkus. Maka saya berpikir, untuk menghapuskan kesalahan saya sumbang deh darah saya kepada Tasya, 2 bungkus. Kemudian saya berpikir, saya ambil uang misalnya, ya lebih kurang banyaklah untuk membayar rumah sakitnya. Bapak Ibu saudara-saudari, saya telah berbuat baik kepada sesama, khususnya juga kepada keponakan daripada Kelvin. Tapi numpang tanya Bapak Ibu saudara-saudari, adakah hubungan perbuatan baik saya kepada keponakan Kelvin dengan penghapusan kesalahan ataupun memaafkan kesalahan yang telah saya lakukan dengan memukul Kelvin? Bapak Ibu saudara-saudari pasti tidak ada. Bagaimana saya bisa mendapatkan pengampunan, maaf yang daripada dia? Hanya ada satu cara Bapak Ibu. Saya harus datang kepada dia. Saya katakan, Kelvin, sorry ya, saya sudah pukul kamu, saya minta maaf. Dan Kelvin mengatakan, ya boksu, saya memaafkan. Dengan demikian kesalahan saya diampuni. Silakan. Bapak Ibu saudara-saudari, numpang tanya Bapak Ibu. Pada saat kita berdosa terhadap Allah Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang pada dasarnya kita lakukan? Adakah kita datang kepada Allah? Adakah kita meminta maaf kepada Allah Bapak Ibu saudara-saudari? Malah firman Tuhan menjelaskan kepada kita, pada saat kita berdosa kita menjauh daripada Allah. Pada saat kita berdosa kita menghindar daripada Allah. Pada saat kita berdosa kita berusaha dengan upaya kita untuk menghapuskan dosa kita. Padahal kita berdosanya kepada Allah.
Tapi kita berupaya berpikir bahwa berbuat baik terhadap sesama, secara otomatis kita yang berdosa kepada Allah akan diampuni. Tidak ada hubungan Bapak Ibu Saudara-saudari. Saudara-saudari, dosa yang kita perbuat terhadap Allah, itu pada dasarnya akan mendatangkan upah, yaitu maut. Dan maut itu adalah satu hukuman kekal. Yang dikatakan Alkitab sebagai kematian yang kedua yang akan kita alami di neraka. Dan Alkitab menjelaskan bahwa neraka itu ulat bangkainya tidak mati terbakar api Bapak Ibu. Dan apinya tidak pernah padam. Itu kita bisa lihat dalam Markus 9 ayat 47 dan juga ayat Injil lainnya. Ini akibat daripada dosa yang kita lakukan terhadap Allah. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat keadaan seperti ini, di dalam realitanya bahwa kita akan binasa akan dosa dan kesalahan kita, Allah tidak tinggal diam Bapak Ibu. Dan saat manusia itu pada dasarnya menjauh dari Allah, malah Allah yang datang kepada manusia. Kepada manusia yang pertama, Adam itu sembunyi, Allah yang datang mencari mereka. Dan di dalam perjanjian baru dikatakan bahwa karena manusia telah berdosa dan akan binasa, Allah mengutus Yesus Kristus datang ke dunia ini. Menjadi korban yang akan menggantikan kita untuk menebus dosa kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita kenal Allah, dan kita tidak datang kepadanya memohon ampun kepadanya, Allah sudah terlebih dahulu menyediakan keselamatan, anugerah keselamatan yang telah dilakukan oleh Yesus bagi kita orang berdosa. Bapak Ibu Saudara-saudari, coba renungkan kembali. Siapa Anda dan saya? Siapa kita? Sehingga kita pantas dikasihi oleh Allah, diampuni oleh Allah. Menurut konsep dunia, yang jahat dibalas dengan yang jahat. Kalau dari konsep dunia ini kita pantas mati Bapak Ibu. Dari konsep dunia ini kita pantas dibinasakan oleh Allah. Dari konsep dunia ini kita adalah musuh Allah. Dari konsep dunia ini kita najis bagi Allah dan pantas dibuang Bapak Ibu. Namun Allah tidak mengadopsi konsep dunia ini terhadap Anda dan saya Bapak Ibu. Tapi malah dia berinisiatif mengorbankan anaknya yang tunggal. Dan Alkitab mencatat kepada kita tujuannya apa? Supaya kita hidup di akhir ayat yang ke-9 ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Supaya kita hidup. Dan supaya kita hidup dia mengorbankan anaknya yang tunggal datang ke dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudari berbicara tentang anak tunggal. Minggu yang lalu saya kebetulan ada lewat ke rumah mama saya. Dan pada saat itu saya singgah dan ngobrol dengan mama. Dan memang saya tahu bahwa adik saya yang paling kecil yang perempuan itu mengandung anaknya yang ketiga. Dan anak pertama, anak kedua itu laki-laki. Dan anak yang ketiga ternyata laki-laki juga. Kemudian mama mengatakan, Koko, ya, abang saya yang paling besar itu pernah mempunyai ide dan berkata kepada adik perempuan saya, kalau enggak, kamu kan sudah punya 2 anak laki-laki. Yang ketiga ini biar saya yang piaralah, biar saya yang besarkan. Ya, biar diasuh oleh koko saya. Bapak Ibu Saudara-saudari, abang sendiri ya yang meminta. Istilahnya itu orang sendiri yang meminta untuk mengadopsi. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara-saudari, adik saya dan ipar saya mereka mengatakan apa? Tidak. Walau mereka sudah punya 2 anak laki-laki, ini anak yang ketiga, kasih 1 sisa 2 Bapak Ibu Saudara-saudari. Mereka menyayangkan anaknya. Mereka mau mengasuhnya sendiri.
Tapi bayangkan firman Tuhan mengatakan bahwa anak Allah yang tunggal. Seberapa kasih Allah kepada anak tunggal ini. Dan anak tunggal ini Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah relakan untuk dikorbankan supaya kita hidup. Di sini kita bisa melihat kasih Allah kepada kita tidak terukur Bapak Ibu Saudara-saudari. Sungguh besar. Saat Allah yang mengasihi kita. Orang yang tidak pantas untuk dikasihi. Dan Allah yang telah menyelamatkan kita. Yang mengorbankan anak tunggalnya. Itu memerintahkan kepada kita untuk mengasihi sesama kita. Tidakkah kita wajib harus dengan sukarela mengasihi sesama kita? Tadi di dalam ilustrasi saya katakan tren. Dia itu menjadi motivator dunia karena kematian Mike teman baiknya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita orang yang percaya harus menjadi orang yang mengasihi karena kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu harus menjadi indikator terbesar. Karena dia terlebih dahulu telah mengasihi kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Tidak ada alasan mengatakan tidak. Karena kita telah menerima kasih-Nya terlebih dahulu dan Allah telah melakukannya kepada kita. Ini hal pertama yang harus kita renungkan pada saat kita menolak untuk mengasihi sesama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kenapa kita harus mengasihi? Karena orang yang mengasihi lahir dari Allah Bapak Ibu Saudara-saudari. Bapak Ibu Saudara-saudari, semua kita yang kumpul di sini, semua kita yang berada di layar dan sedang ibadah ini Bapak Ibu Saudara-saudari pada pagi hari ini atau kapanpun kita melihat rekaman akan firman Tuhan ini, tentunya kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan saat kita percaya kepada Yesus, firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita bahwa kita mendapatkan status sebagai anak-anak Allah. Dan kalau kita perhatikan di dalam ayat firman Tuhan, di 7b dikatakan bahwa kita yang percaya kepada Yesus, itu mengatakan bahwa kita lahir dari Allah. Kita lahir dari Allah Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan proses kelahiran kita ini adalah melalui Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali. Jadi saat kita percaya kepada Yesus, manusia lama kita, manusia berdosa kita, itu telah mati dan dikuburkan bersama-sama dengan Yesus. Dan pada saat kebangkitan Yesus itu Bapak Ibu Saudara-saudari, maka kita juga turut bangkit di dalam kebangkitan kita ini bersama dengan Yesus. Kita memiliki manusia yang telah hidup baru Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan manusia yang hidup baru ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita telah berada di dalam kebenaran. Kita telah disucikan dari dosa-dosa kita. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9, itu mengatakan bahwa ada benih ilahi yang telah ada di dalam kita. Yang telah ada di dalam kita, benih ilahi ini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita yang telah bertobat, mati dari manusia lama kita tentunya tahu bahwa Allah adalah kasih, dikatakan Alkitab. Kita tahu bagaimana kasih Allah itu kepada kita, kita kenal itu. Kita juga tahu bahwa Allah itu suci adanya. Dan benih ilahi ini yang telah ditanamkan ke dalam kita yang selaku manusia baru harus menghasilkan buah Bapak Ibu. Buah kesucian dan perbuatan mengasihi. Jadi perbuatan kasih dan kesucian hidup itu adalah buah yang lahir daripada lahir baru kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, tanda daripada seseorang yang sudah lahir baru adalah hidup di dalam kebenaran. Mengasihi sesama kita Bapak Ibu.
Orang yang telah lahir baru harus hidup di dalam kebenaran dan mengasihi sesama kita. Bapak Ibu, saya kasih sedikit ilustrasi. Gambar yang di sebelah kiri ya ataupun kanan saya sekarang Anda lihat itu adalah pohon mangga yang sudah saya tanam itu hampir 8 tahun. Nah, pohon ini saya suruh orang tebang. Ya. Tapi sebelum saya menjelaskan kenapa ditebang, ya, coba Bapak Ibu bayangkan. Kalau pohon mangga ini Anda yang tanam, tentunya dia bibitnya bibit mangga kan begitu kan. Tapi kalau bibit mangga ini yang Anda tanam berbuah ceri Bapak Ibu saudara-saudari, numpang tanya, apakah Anda akan mempertahankannya? Gak usah jawab, gak mungkin lah bosu. Ya renungkan saja ya. Kalau dia yang kita tanam itu buah mangga tapi berbuah ceri, apakah Anda akan menanamnya? Kemudian yang kedua Bapak Ibu. Alasan kenapa pohon mangga ini saya tebang, karena pohon ini sudah saya tanam 8 tahun. Dan berbuah hanya 2 kali. Dan yang terakhir kali berbuah itu hanya 2 buahnya. Padahal saya sering mengurusinya Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya kecewa sekali, dia makan tempat, dia makan waktu saya. Dia telah saya urus begitu lama. 4 tahun baru kasih buah 2. Bapak Ibu Saudara-saudari. Itu sebabnya saya berpikir tebang sajalah. Bapak Ibu Saudara-saudari, coba kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Dan kita yang telah percaya kepada Yesus, kita telah lahir baru. Dan kita telah dilahirkan oleh Allah melalui karya penyelamatan Yesus Kristus. Bibit ilahi ada di dalam diri kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, kalau kita pada dasarnya telah menjadi anak-anak Allah, kita punya bibit ilahi, tapi hidup kita tidak di dalam kebenaran, kita tidak membuahkan kesucian, kita tidak membuahkan perbuatan baik, tidakkah kita sama dengan satu konsep pemikiran yang saya katakan buah mangga menghasilkan buah ceri? Anak Allah yang Allah adalah kasih, Allah adalah suci, Allah yang pada dasarnya adalah baik, dan bibit itu telah ada di dalam kita. Bagaimana kalau kita itu menghasilkan satu perbuatan yang pada dasarnya tidak suci? Kita tidak bisa mengasihi. Kita membenci sesama kita. Maka Alkitab mengatakan kepada kita apa? Maka kita adalah anak-anak iblis, bukan anak Allah. Dan kalau Allah yang telah menyelamatkan kita, yang terlebih dahulu telah mengutus Yesus Kristus untuk mengasihi kita, telah ada benih ilahi di dalam diri kita, kita tidak bisa menghasilkan buah. Adakah kita akan diterima di dalam kerajaan Allah? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak Allah haruslah saling mengasihi. Jika saat ini kita masih ragu untuk mengasihi, terlebih khusus untuk musuh kita, orang yang tidak kita sukai, maka renungkanlah 3 hal ini. Yang pertama, Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Tidakkah kita wajib untuk mengasihi? Allah mengasihi kita orang berdosa. Tidakkah kita juga wajib mengampuni dan mengasihi orang yang bersalah kepada kita? Yang kedua, anak-anak Allah hidup saling mengasihi. Tetapi anak-anak iblis hidup di dalam kebencian. Pada saat kita tidak mengasihi, layakkah kita disebut anak-anak Allah? Yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan ini adalah ayat firman Tuhan. Dikatakan saat kita mengasihi, kita berpindah dari maut ke dalam hidup. Tetapi pada saat kita tidak mengasihi, Anda tetap di dalam maut. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari,
Adakah perintah mengasihi masih menjadi satu pertanyaan bagi kita untuk dilakukan atau tidak? Renungkan firman ini dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Firman ini sekali lagi mengingatkan kami untuk melakukan hal yang menurut konsep dan kebiasaan dunia sulit kami lakukan. Mengasihi orang yang mengasihi kami gampang Tuhan. Tapi kalau harus mengasihi musuh kami, ini hal yang tidak mudah. Tapi firman Tuhan telah kami dengar. Ternyata kami dulunya juga adalah orang yang berdosa. Yang tidak pantas untuk dikasihi. Yang pantas untuk binasa. Musuh Tuhan. Tapi Tuhan, Engkau terlebih dahulu mengambil sikap, memberikan kasih yang luar biasa kepada kami. Dengan mengutus anak-Mu Yesus Kristus mati bagi kami. Dan oleh karena itu, oleh karena Yesus Kristus, kami hidup. Dan firman juga menjelaskan kepada kami. Kami anak-anak Allah yang telah hidup baru. Manusia lama kami telah mati. Dan kami telah dibenarkan. Bahkan bibit ilahi ada di dalam kami Tuhan. Sehingga adalah satu hal yang wajar kalau kami berbuah kesucian, kebenaran, dan juga adalah mengasihi karena Engkau Allah adalah kasih. Tapi kalau kami berbuah di luar daripada karakter dan sifat Allah, tentulah kami bukan anak-anak Allah. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengerti. Tolong kami untuk bersikap berbesar hati melakukan firman ini. Kami hanya mau serahkan untuk kerohanian kami ke dalam-Mu. Tuhan, Engkau yang terus tuntun. Tuhan, pada saat ini kami juga terus berdoa khususnya untuk keadaan Indonesia. Di dalam keadaan menghadapi pandemi yang ada. Tingkat penularan yang semakin banyak. Jumlah kematian yang tidak berkurang. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami. Tuhan, tolonglah kami khususnya untuk saudara-saudari yang ada di daerah Jawa sekitarnya. Tuhan, tolong pemerintah kami di dalam menanggulangi semua kasus dan masalah ini. Sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Pandemi ini bisa reda dan juga bisa sirna dari muka bumi ini. Berbelas kasihanlah kepada kami Tuhan. Dan juga Tuhan, untuk setiap jemaat yang berdoa bersama kami, yang ibadah bersama dengan kami, baik di tempat ini, di Berandan, di Medan, di Pulau Jawa. Kami terus berdoa Tuhan. Tuhan yang melindungi, terlebih khusus untuk Pak Miduk, keluarga Pak Ari dan keluarga, untuk Raymond, Felix, untuk Kristi, dan juga jemaat-jemaat lainnya yang mungkin kami tidak bisa sebut namanya. Tuhan yang melindungi mereka. Jauhkan dari semua mara bahaya Tuhan. Dan kami yang ada di Medan juga Tuhan yang terus menjaga kami. Dan juga berkati kami dalam segala aktivitas kami, segala kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Doa lagi.
普天之下，万国万民齐声赞美父子圣灵，三位一体，同用同尊，万有之源，万福之本。阿门。我们领受从上帝来的祝福，kita terima berkat yang daripada Tuhan saja。但愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱与圣灵的感动常与我们同在，从今此直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sekalian, mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Saat teduh. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat hari Minggu dan juga selamat beraktivitas. Tuhan yang memberkati kita. Sampai jumpa, shalom.